wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah Aulia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Siddhartha Pasuruan. Dalam hal ini, saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, yakni resensi buku yang berjudul Jiwa Sekeras Batu dan Hati Selembut Sutra, karya Bapak dosen kita, Bapak Dr. Haji Syarifuddin. Buku Jiwa Sekeras Batu, Hati Selembut Sutra merupakan buku yang membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan jiwa dan hati dalam kehidupan manusia. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, manusia seringkali lebih memperhatikan kebutuhan fisik dibandingkan kebutuhan spiritual. Nah, melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami hakikat jiwa dan hati serta berbagai cara untuk memperbaiki keduanya agar kita memperoleh ketenangan hidup dan kedekatan dengan Allah. Nah, dalam buku ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian jiwa dan hati serta hubungan keduanya dalam kehidupan manusia. Penulis juga menjelaskan bahwa jiwa dan hati memiliki peran penting dalam menentukan perilaku seseorang. Hati menjadi pusat pengendali yang mempengaruhi baik dan buruknya tindakan manusia. Nah, sedangkan jiwa merupakan dorongan batin yang selalu membutuhkan pembinaan. Nah, selanjutnya penulis juga membahas berbagai macam pembagian jiwa beserta tanda-tanda jiwa yang baik. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa jiwa yang sehat akan melahirkan ketenangan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Dan juga penulis memberikan beberapa tips untuk memiliki jiwa yang tenang, seperti memperbanyak ibadah, berzikir, dan bersyukur kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang maksiat. Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan tentang hati dan pembagiannya. Di antaranya ada qalbun salim, hati yang sehat, qalbun marid, hati yang sakit, dan juga qalbun mayyit, hati yang mati. Penulis juga menguraikan ciri-ciri masing-masing jenis hati serta dampaknya terhadap kehidupan seorang. Dalam buku ini, penulis juga mengulas berbagai penyakit hati yang sering kali dialami oleh manusia, seperti ria, ujub, hasud, atau dengki, sombong, terus kikir, cinta dunia, dan juga dusta. Penyakit-penyakit tersebut dijelaskan secara rinci beserta akibat buruknya bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, pada bagian akhir juga dijelaskan beberapa pandangan para ulama mengenai jiwa dan hati serta mengaitkannya dengan kehidupan modern, khususnya pada generasi muda atau bisa dikenal Gen Z. Dan di sini penulis juga mengangkat berbagai perdebatan mengenai konsep hati dan jiwa dalam perspektif agama maupun kajian kontemporer. Buku Jiwa Sekeras Batu, Hati Selembut Sutra mempunyai beberapa kelebihan yang menjadikannya menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Yang pertama, dalam buku ini bahasa yang digunakan penulis cukup sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami, sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dan penyampaian materi yang jelas membuat pembaca lebih mudah untuk memahami apa yang berkaitan dengan hati dan jiwa. Yang kedua, isi dalam buku ini disusun secara sistematis dan terstruktur. Pembahasan diawali dengan pengenalan mengenai jiwa dan hati dan hubungan antara keduanya. Di sini juga dijelaskan pembagian jiwa dan hati, berbagai penyakit hati, serta solusi dari keduanya.
Yang ketiga, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menghadirkan berbagai teladan tokoh Islam yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia. Penulis juga mengangkat kisah Rasulullah, kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan juga dijelaskan para sahabat Nabi serta ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kehadiran tokoh-tokoh tersebut memberikan contoh nyata tentang bagaimana hati yang baik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, buku ini memperkaya pembahasan dengan menghadirkan pandangan para ulama dan tokoh Islam seperti Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, Hasan Asyadili, dan ulama-ulama lainnya. Pendapat para ulama memberikan landasan keilmuan yang kuat sekaligus memperluas wawasan pembaca mengenai konsep hati dan jiwa dalam perspektif Islam. Nah, selain itu, pembahasan mengenai hati dan jiwa dalam konteks kehidupan modern, khususnya kita generasi muda Gen Z, menjadikan isi buku lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, di sisi lain ada juga kekurangan dalam buku ini. Nah, di samping berbagai kelebihannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Cakupan materi yang dibahas memang cukup luas, mulai dari konsep jiwa dan hati, penyakit hati, pandangan ulama, hingga pembahasan hati dalam kehidupan modern. Namun, karena jumlah halaman yang relatif terbatas, beberapa topik disampaikan secara ringkas sehingga belum dibahas secara mendalam. Akibatnya, pembaca yang ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif perlu mencari referensi tambahan dari sumber lain. Nah, selain itu, buku ini lebih banyak menggunakan pendekatan keislaman dan spiritual dalam menjelaskan konsep hati dan jiwa. Oleh karena itu, pembahasan dari sudut pandang psikologi modern belum banyak diuraikan. Meskipun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai dan manfaat buku ini sebagai bacaan yang inspiratif, edukatif, dengan nilai-nilai keislaman. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan untuk resensi buku Jiwa Sekeras Batu, Hati Selambut Sutra. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.